Kita bersatu dalam doa untuk hari yang indah dan juga cuaca, suhu, dan juga kicauan burung. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kehidupan kepada seluruh ciptaan-Mu dan juga kepada kami, anak-anak-Mu. Tuhan, untuk memulai kegiatan kami sepanjang satu hari ini, kami akan mendengarkan terlebih dahulu firman-Mu yang akan menguatkan kami, menolong kami dalam kegiatan kami, studi kami, masa tua, dan juga seluruh kegiatan kami. Kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami beroleh kekuatan baru. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Horas Amanginang, Shalom. Kita yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menghantarkan kita, Sabtu 17 Februari 2024, diambil dari Yesaya pasal 29 ayat 14. Yesaya pasal 29 ayat 14 demikian firman Tuhan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Dalam bahasa Batak, di bawah ini idama salin ma pabenokku tujoluan non tubangson salin situtuma asa huagohon habisuhon niaka nabisukna njaloh bolokon roha niaka parwa sian nasida idosana. Ada pepatah-patah yang mengatakan ijuk di para-para hotang di parlabean nabisu na punahata naoto satabi bagi panggadisan. Itu menggambarkan bahwa ternyata memang ya bukan hanya bangsa Israel, ya seluruh bangsa dan juga secara khusus orang Batak itu selalu berharap dan juga ya senang dengan pengertian, pemahaman, atau mungkin orang pintar kan itu. Itulah yang terjadi, bahwa memang ya seluruh orang suka dengan orang pintar dan seluruh orang ingin menjadi orang yang pintar kan itu. Dangadong halak Batak naoto nasi patah mengotong-otong dan gudang kan itu. Saking pintarnya ya membodohi orang lain, itu yang sering terjadi dan disalahgunakan. Demikian juga dengan firman Tuhan. Teks kita pada saat ini Proto Yesaya. Ini adalah bagian pertama dari kitab Yesaya, yang dalam situasi bangsa Israel sedang ditegur keras, dan juga nubuat kehancuran mereka akan terbuang. Karena apa? Ya, karena mereka memberhalakan hikmat manusia dan menolak perintah Tuhan. Itu yang terjadi, bahwa bangsa Israel ya terlena dan memuja hikmat orang-orang pintar, orang-orang bijak pada saat itu, sehingga mereka mengabaikan perintah Allah. Suara Allah tidak lagi didengar, suara manusia yang paling didengar. Karena memang pada saat itu juga bangsa Israel ya di situ ada orang-orang ya tua-tua, para penatua yang gak bisa sukunon, tempat bertanya, tempat untuk ya berbicara, bertanya, atau mungkin untuk memutuskan suatu hal. Manusia diberhalakan, manusia-manusia yang pintar. Dan ini menjadi suatu hal yang masalah dalam iman. Karena apa? Karena kita juga memahami bahwa hikmat Allah dan hikmat manusia itu berbeda. Bahwa hikmat Allah itu melampaui hikmat manusia. Sehingga ketika kita ya memberhalakan hikmat manusia, maka pasti itu akan melukai hati Allah, dan ya memang kita menjadi abai terhadap perintah Allah. Bangsa Israel bertanya bukan kepada Allah lagi, tapi kepada orang-orang hebat pada saat itu. Mungkin ya kita juga sering di posisi itu ya. Muladung namar Said parpanukut tuak kanapistara nang pedang panapistara kan itu. Alana hala naoto do tu hala napistara kan itu. Karena memang sering sekali terjadi ya kita mencari pelarian, kita mencari ya tempat untuk kesembuhan kepada ya pengetahuan duniawi itu. Memang ada pengetahuan duniawi, ada pengetahuan manusia, tetapi itu tidak cukup, dan itu juga ya sering membawa kita jauh dari kepada Allah. Itu sebabnya Amanginang dan rekan-rekan sekalian, firman Tuhan pada saat ini Yesaya yang juga tidak hanya berbicara kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita, mengajak kita bahwa mari bersandar kepada hikmat Allah. Mungkin hikmat Allah itu tidak masuk akal, mungkin hikmat Allah itu susah untuk diterima, tetapi yakinlah bahwa hikmat Allah itu adalah yang terbaik.
Hikmat Allah itu memberikan damai sejahtera. Mungkin kita boleh baca dari 1 Korintus 1 ayat 19-20. Demikian tertulis, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Demikian juga dikutip oleh Paulus dalam surat untuk jemaat Korintus. Kita sering terlena. Memang Amang Inang dan rekan sekalian, banyak sekali yang kita hadapi. Banyak sekali situasi di mana kita tidak berdaya dan membutuhkan solusi yang cepat, yang instan, apalagi anak muda kan itu. Sehingga pelariannya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada orang-orang pintar, kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan, kepada orang-orang yang dianggap memiliki kekuasaan. Jadi itulah tempat kita untuk bertanya. Padahal tidak. Tuhan ingin mengajak kita kembali untuk bersandar kepada Allah saja. Karena dari Allah lah kita beroleh kekuatan yang sejati, bukan kekuatan pura-pura. Karena dari Allah lah kita memperoleh damai sejahtera. Tidak ada efek sampingnya. Mungkin kalau pengetahuan manusia banyak sekali efek samping, tetapi yang dari Allah itu murni, pure, tidak ada efek sampingnya. Maka kita diajak agar boleh tetap bersandar kepada hikmat yang daripada Allah, karena hikmat manusia terbatas. Tuhan kiranya memberkati kita dalam melanjutkan kehidupan, pelayanan, pekerjaan, sekolah, kuliah, dan juga yang menikmati hari-hari tua kita dalam satu hari ini. Tetap jaga kesehatan, Amang Inang. Hari nanti kita bertemu kembali di kategorial, di pertanyaan, dan juga di ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Biar kami tengah-tengah hiruk pikuk dunia, di tengah-tengah desakan kebutuhan, tengah-tengah desakan situasi yang acap kali membuat kami lari daripada Tuhan dan mengandalkan kekuatan, kekuasaan, pengetahuan duniawi yang ada di orang-orang sekitar kami. Tapi Tuhan mengajak kami agar tetap bersandar kepada-Mu, karena Engkaulah pemberi damai sejahtera yang sejati, yang tidak memiliki efek samping, yang bahkan juga benar-benar dapat memulihkan keadaan kami. Kami serahkan hidup kami dan perjalanan hidup kami satu hari ini. Tuhanlah yang memberkati, bersama juga dengan orang-orang yang kami cintai. Tuhanlah yang melindunginya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.